Itu yang kami lakukan. Sehingga saat ini kami berdua membangun yang namanya Institut Ibu Profesional. Jadi Institut Ibu Profesional itu adalah pendidikan untuk para orang tua yang ingin mendidik anaknya, tahap-tahapannya kami berikan gitu. Kayak kuliah gitu Bu, kayak kuliah masuk ke Institut Ibu Profesional, kemudian lulusnya nanti setelah nggak lulus gitu kan, setelah nggak lulus selama masih punya anak gitu kan, itu yang kami jalankan. Kemudian yang kedua tadi adalah apa itu? menemukan bakat anak. Kuncinya hanya satu, perbanyaklah aktivitas anak. Ketika aktivitas anak ini sudah banyak dikerjakan, maka kita akan lihat satu yang menonjol. Tapi kalau anak tidak pernah melakukan aktivitas, jadi aktivitasnya hanya pergi ke sekolah, pulang, dan selesai, hanya itu terus rutinitasnya, waktunya habis Bu, misalkan gitu ya, untuk sekolah, maka sangat sulit kita akan melihat. Tapi kalau dia habis sekolah, pulang, kamu mau apa? Mau berenang? Mau lari? Mau seni? Mau apa? Berikan semuanya. Sehingga nanti akan muncul satu, oh si A ini kayaknya jago deh di bidang seninya, si B ini jago kalau presentasi, si C ini jago kalau di bidang writing, menulis. Maka kita akan melihat dengan itu setelah diikutkan banyak hal. Banyak kan di antara kita itu adalah menutup lubang. Artinya gini, kalau di sekolah dia tidak bisa matematika, kalau lihat matematika bahkan pusing, maka Bapak Ibu sore harinya segera memasukkan anak tersebut untuk les apa Bu? Matematika. Lesnya adalah les matematika, biar tujuannya hanya satu, nilai. Hanya itu saja. Tapi tidak melihat bahwa anak ini pagi sudah mati enak rasanya, sorenya dikasih itu lagi, makin enak gitu kan, makin enak dan muntah jadinya kan Bu ya, jadi muntah karena kita sedang menutup lubang. Ini ada lubang kita tutup biar sama dengan temannya, tapi kita tidak pernah membuat gunung. Artinya anak ini jago gambar, kalau di kelas gambar terus gitu kan, setelah kita lihat, wah coba dimasukkan ke gambar, oh kok jago, oke. Gini deh, kamu seminggu ini les gambarnya 3 kali. Matematikanya cukup sekali aja nggak apa-apa. Tapi gambar kamu harus jadi jago. Kamu harus tak kenalin maestro gambar dimanapun. Yuk kita jalan ke museum ini, kita jalan ke sanggar-sanggar mana yang ahli gambarnya banyak sekali. Kamu harus jago di bidang itu. Maka Bapak Ibu sedang membangun gunung yang tidak dimiliki oleh anak-anak lain. Maka sebenarnya tidak masalah kalau menemukan 3 anak, 1 jago matematika, 2 jago bahasa misalkan, yang ketiga ini cuma jago senyum-senyum gitu Pak ya misalkan gitu ya. Saya bilang, sudah belajar nak? Matematikanya berapa tadi? 3 gitu kan, tapi senyum. Kemudian tapi kalau sudah berbicara di depan temannya, dia berbicara, aku hari ini keren, menemukan sesuatu yang luar biasa, kamu mau tahu nggak? Temannya melomo semuanya. Maka saya bilang, Dek, kamu jago entertain. Maka matematikamu tidak perlu kayak si A yang kalau ditanya sinus kosinus jago banget. Bahasa Inggrismu nggak perlu kayak si B. Kalau ditanya subjek verb 2 plus objek, past tense itu pasti, grammarnya apa semuanya. Matematikamu cukup. Kalau dari Salatiga ke Semarang itu berapa kilo nak? 52 km Bunda. Betul. Kalau per kilometernya kamu butuh transportasi Rp1.000. Jadi kamu butuh berapa? 52.000 Bunda. Sip. Lulus matematikanya. Gitu. Terus sekarang kalau kamu diminta panitia berdiri 3 jam untuk menyampaikan entertainmu, 1 jam kamu dikasih honor 1 juta. Berarti kalau 3 jam kamu berapa? 3 juta Bunda. Betul. Tambah transportasinya berapa? 3.052.000. Cukup, selesai. Kamu tidak akan dibohongi oleh panitia. Cukup, selesai itu aja. Kemudian yang kedua, bahasa Inggrismu nggak perlu kayak si B yang grammarnya oke banget. Cukup kamu ngomong aja. Kalau mau how do you do? How do you do? How are you? Jadi I'm fine, thank you. And you? Kamu berusaha mengentertain dengan bahasa Inggris, kamu ngomong terus pakai bahasa Inggris, maka kemampuanmu entertain harus 10 nilainya.
kamu berusaha cari mana orang yang bagus ngomongnya, banyak baca bukunya, sehingga entertainmu jadi. Karena orang itu akan hidup dengan satu keahlian saja. Maka kita tidak perlu sekarang mendewa-dewakan yang namanya ranking. Biasanya kalau di sekolah kita sudah ada ranking, bangga. Kalau saya bilang itu kejam. Karena hanya anak ranking 1 sampai ranking 5 saja yang bisa hidup di sekolah itu, tapi ranking 6 sampai ranking 30 dia tidak dianggap apa-apa. Gitu. Maka semua anak adalah bintang. Semua anak adalah cerdas. Tinggal kita melihat kecerdasannya di mana. Kita kuatkan saja di sana, cukup 1 saja, sudah selesai. Gitu Pak. Ya. Saya sebelah sini, monggo Pak. Ya.